warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Dwi Novelza, NIM 20102050003. Saya dari kelas 2A Tardes Matematika dan saya dari kelompok 6 Trigonometri. Baiklah, kami akan membahas tentang rumus-rumus trigonometri. Dan dengan dosen pengampu mata kuliah trigonometri kelas 2A yaitu Ibu Sylvia Erita MPD. Di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus trigonometri. Yang A-nya yaitu rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih dua sudut. Pertama-tama kita lihat contohnya pada gambar 1, yaitu sudut AOB. Sudut AOB itu sama dengan alfa. Sudut AOB sama dengan alfa, dan untuk sudut BOC-nya itu sama dengan beta. Sudut BOC sama dengan beta. Lalu untuk sudut AOC, berarti untuk sudut AOC itu sama dengan alfa ditambah beta. Untuk sudut AOC berarti alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta. Untuk gambar kedua yaitu untuk sudut DOF itu sama dengan alfa, dan sudut DOE itu sama dengan beta. Untuk sudut DOF sama dengan alfa, sudut DOF sama dengan alfa, dan untuk sudut DOE itu sama dengan beta. Sedangkan untuk sudut EOF itu berarti alfa dikurang beta. Untuk sudut EOF itu sama dengan alfa dikurang beta. Berikutnya, rumus untuk menentukan cos alfa dikurang beta dan alfa ditambah beta. Pertama-tama, untuk menurunkan cos alfa dikurang beta dan cos beta ditambah alfa, perhatikan gambar tersebut. Untuk menunjukkan sebuah lingkaran satuan, titik P-nya yaitu X1, Y1 dan titik Q-nya X2, Y2. Pada lingkaran ini, misalnya sudut XOQ itu sama dengan alfa, XOQ itu sama dengan alfa, dan untuk sudut XOP-nya sama dengan beta. Sudut XOP-nya sama dengan beta. Dan untuk sudut POQ sama dengan alfa dikurang beta. Sudut POQ sama dengan alfa dikurang beta. Dan untuk sin betanya, sin beta itu sama dengan P aksen dibagi OP. PP aksen dibagi OP atau sama juga dengan Y1 per R, atau Y1-nya sama dengan R sin beta.
atau Y1-nya sama dengan R per sin beta. Dan untuk cos betanya yaitu O dan P aksen dibagi O per P. O P aksen dibagi O P. Atau juga sama dengan X1 per R sama dengan X1 sama dengan R dikali cos beta. Maka kita peroleh koordinat P-nya yaitu R dikali cos beta, R dikali sin beta. Koordinat P-nya R dikali cos beta, R dikali sin beta. Dan untuk mencari segitiga OQ aksen sama saja seperti mencari yang tadi, yang pertama tadi, yaitu pertama-tama sin alfanya Q aksen per OQ atau juga sama dengan Y2 per R, sehingga Y2-nya sama dengan R per R dikali sin alfa. Dan untuk cos alfanya yaitu sama dengan O Q aksen per OQ atau juga sama dengan X2 per R atau X2-nya sama dengan R dikali cos alfa. Dan kita peroleh koordinat Q-nya sebagai R cos alfa dan R sin alfa. Koordinat Q-nya yaitu X2, Y2 yaitu R cos alfa dan R sin alfa. Sehingga untuk mencari panjang PQ-nya, PQ sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Karena X2-nya kita sudah dapat hasil tadi yaitu R dikali cos alfa dan dikurang X1-nya itu kita dapat R cos beta kuadrat. Kita tambah Y2-nya kita dapat tadi yaitu R sin alfa dikurang Y1-nya yaitu R sin beta kuadrat. Setelah kita masukkan hasilnya yaitu keduanya kita kuadratkan sehingga menjadi PQ kuadrat sama dengan R cos alfa kuadrat dikurang R cos beta kuadrat ditambah R sin alfa dikurang R sin beta kuadrat. Jika keduanya sudah kita kuadratkan, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu R kuadrat dikali cos kuadrat alfa dikurang 2R kuadrat dikali cos alfa dikali cos beta ditambah R kuadrat dikali cos kuadrat beta ditambah R kuadrat dikali sin kuadrat beta dikurang 2R kuadrat dikali sin alfa dikali sin beta ditambah R kuadrat dikali sin kuadrat beta. Sehingga kita uraikan dulu yang di atas ini supaya memudahkan untuk kita menjumlahkan hasilnya, yaitu R kuadrat kita kurung sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ditambah R kuadrat sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta dikurang 2R kuadrat dikali sin alfa dikali sin beta dikurang 2R kuadrat dikali cos alfa dikali cos beta. Sehingga karena sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfanya itu sama, jadi kita habiskan saja atau kita corek, sehingga hasilnya tinggal R kuadrat ditambah R kuadrat
dikurang 2R kuadrat dikali sin alfa dikali sin beta dikurang 2R kuadrat dikali cos alfa dikali cos beta. Maka kita jumlahkan saja. R kuadrat ditambah R kuadrat kan sama dengan 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat dikali sin alfa dikali sin beta dikurang 2R kuadrat dikali cos alfa dikali cos beta. Ini untuk persamaan satunya. Dan untuk aturan kosinus untuk mencari segitiga POQ, pertama-tama PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah OP kuadrat dikurang 2OQ dikali OP cos sudut POQ. Pertama-tama karena OQ-nya sudah dapat tadi yaitu R, karena di sini kuadrat berarti R kuadrat ditambah OP-nya juga R dan kuadrat dikurang 2 O-nya R dikali R dan Q-nya R dikali R. Terus kita kali karena cos sudut POQ itu sama dengan cos alfa dikurang beta. Kita jumlahkan saja semuanya yaitu R kuadrat ditambah R kuadrat kan sama dengan 2R kuadrat dikurang 2 dikali R berarti sama dengan 2R kuadrat dikali cos alfa dikurang beta. Ini untuk persamaan yang keduanya. Baiklah, sekarang kita akan membuktikan persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Pertama-tama kita masuk saja nilai persamaan 1 yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat dikali sin alfa dikali sin beta dikurang 2R kuadrat dikali cos alfa dikali cos beta sama dengan persamaan 2 yang kita dapatkan tadi, yaitu 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat dikali cos alfa dikurang beta. Pertama-tama kita juga bisa pindah ruaskan, yaitu kita pindahkan saja persamaan keduanya di sebelah kiri dan persamaan satunya sebelah kanan, yaitu sehingga 2R kuadrat dikali cos alfa dikurang beta sama dengan 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat ditambah 2R kuadrat dikali sin alfa dikali sin beta ditambah 2R kuadrat dikali cos alfa dikali cos beta. Mengapa ini tambah? Karena di sebelah kiri tadi minus, jadi kita pindah ke sebelah kanan jadi plus atau tambah. Karena 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat itu habis, berarti tinggal 2R kuadrat dikali sin alfa dikali sin beta ditambah 2R kuadrat dikali cos alfa dikali cos beta. Kita juga bisa menyederhanakan yang di atas ini, yaitu 2R kuadrat dalam kurung sin alfa dikali sin beta ditambah cos alfa dikali cos beta. Karena 2R kuadrat di kiri dan 2R kuadrat di kanannya sama, kita coret saja berarti habis, berarti tinggal cos alfa dikurang cos beta. Cos alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali sin beta ditambah cos alfa dikali cos beta. Atau juga bisa cos alfa dikurang beta sama dengan, kita pindahkan cosnya terlebih dahulu, cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Jadi kita memperoleh rumus untuk cos alfa dikurang beta, yaitu sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Ini untuk persamaan ketiganya. Dan
Untuk mendapatkan rumus cos alfa ditambah beta, kita substitusi saja min beta ke persamaan 3 yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikurang, kita masukkan min beta, berarti sama dengan sin alfa dikali sin min beta ditambah cos alfa dikali cos min beta. Minnya kita pindah ke samping, yaitu jadi min sin alfa dikali sin beta ditambah cos alfa dikali cos beta, atau juga bisa cos alfa dikali cos betanya kita taruh di depan, yaitu cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta, sehingga kita mendapatkan rumus cos alfa ditambah beta, yaitu cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Ini untuk persamaan keempatnya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal, yaitu yang A-nya cos 15 derajat, yang B-nya menentukan cos 75 derajat. Yang pertamanya kita cari cos 15 derajat. Cos 15 derajat itu sama juga dengan cos 60 derajat dikurang 45 derajat. Karena di sini kurang, berarti kita masukkan saja rumus yang telah kita dapatkan tadi, yaitu untuk menentukan cos alfa dikurang cos beta, yaitu sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Kita masukkan saja nilainya. Cos alfanya sama dengan 60, cos 60 derajat dikali cos betanya sama dengan 45 derajat, cos 45 derajat ditambah sin alfanya sama dengan 60, berarti sin 60 derajat, dan sin betanya sama dengan 45, yaitu sin 45 derajat. Cos 60 sama dengan setengah, kita kali cos 45 itu sama dengan setengah akar 2. Kita tambahkan sin dari 60 yaitu setengah akar 3. Kita kali sin 45 yaitu setengah akar 2. Kita kalikan saja. Setengah kali setengah itu seperempat. Seperempat itu akar 2. Kita tambah setengah dikali setengah yaitu seperempat. Akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6. Berarti sama dengan atau juga sama dengan setengah akar 2 ditambah akar 6. Baiklah, kita lanjut menjawab soal yang B, yaitu menentukan cos 75 derajat. Itu juga sama dengan cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Karena ini tanda tambah, kita masukkan rumus yang telah kita dapatkan tadi, yaitu cos alfa ditambah beta berarti sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Kita masukkan nilainya, nilai cos alfanya yaitu 45, yaitu cos 45 derajat dikali cos betanya itu 30 derajat dikurang sin alfanya itu 45 derajat, kita kali sin betanya itu 30 derajat. Cos 45 yaitu setengah akar 2 dikali cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3 dikurang sin 45 derajat yaitu sama dengan setengah akar 2 dan sin 30 derajat yaitu setengah. Kita kalikan, setengah dikali setengah itu sama dengan seperempat. Akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6 dikurang setengah dikali setengah sama dengan seperempat. Akar 2-nya kita masukkan saja. Dan kita juga bisa membuatnya jadi setengah
akar 6 dikurang akar 2. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Anissa Diana Salsabila dan Gito Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Anissa Diana Salsabila, NIM 20 10 20 50 25 akan menjelaskan tentang rumus sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurang beta. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rumus dari sin alfa ditambah beta. Untuk menurunkan rumus sin alfa ditambah beta, perlu kita ingat kembali rumus-rumus sudut berelasi diantaranya sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa, dan cos 90 derajat kurang alfa sama dengan sin alfa. Sin alfa ditambah beta kita masukkan sama dengan menjadi cos. Jadi cos 90 derajat dikurang alfa ditambah beta. Cos 90 derajat minnya kita kalikan ke dalam kurung ini menjadi kurang alfa kurang beta. Lalu cos ini kita kalikan ke dalam terhadap 90 derajat kurang alfa kurang beta, sehingga hasilnya cos 90 derajat kurang alfa cos beta ditambah sin 90 derajat kurang alfa sin beta. Maka kita peroleh sin alfa ditambah beta adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Lalu untuk mencari sin alfa dikurang beta, kita substitusikan min beta ke persamaan 5, yaitu ke rumus sin alfa ditambah beta tadi. Maka langsung saja sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa plus minus beta sehingga didapatkan sin alfa cos min beta ditambah cos alfa kali sin min beta. Maka kita peroleh rumus dari sin alfa dikurang beta adalah sin alfa kali cos beta dikurang alfa kali cos beta. Selanjutnya, contoh soal yang pertama, tanpa menggunakan tabel dan kalkulator, hitunglah A sin 105 derajat dan B 75 derajat. Kita cari dulu untuk A sin 105 derajat. Hasil dari sin 105 derajat yaitu sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Kita masukkan rumusnya, yaitu sin 60 derajat cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat sin 45 derajat. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, ditambah cos 60 derajat yaitu setengah, dan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Langsung saja kita kalikan, setengah akar 3 dikali setengah akar 2 yaitu 1/4 akar 6, ditambah 1/2 dikali setengah akar 2 yaitu 1/4 akar 2. Karena akarnya maksudnya bilangan pecahannya sama yaitu 1/4, maka kita jadi sederhanakan menjadi 1/4 dalam buka kurung akar 6 ditambah akar 2. Selanjutnya yang B 75 derajat. Sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan cara yang tadi, langsung saja sin 45 derajat cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 30 derajat adalah setengah akar 3.
ditambah cos 45 derajat adalah setengah akar 2 dan sin 30 derajat adalah setengah. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 yaitu 1/4 akar 6 ditambah setengah akar 2 dikali setengah yaitu 1/4 akar 2. Hasilnya adalah 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Maka terlihat jelas bahwa sin 105 derajat sama dengan sin 75 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitu Kurniawan dari kelompok 6. Saya akan membahas materi nomor 3. Rumus untuk tan alfa tambah beta dan sin alfa kurang beta. Untuk menurunkan rumus tan alfa tambah beta, perlu kita ingat kembali identitas trigonometri berdasarkan hubungan perbandingan. Di antaranya tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita peroleh tan alfa tambah beta sama dengan sin alfa tambah beta per cos alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta sama dengan sin alfa per cos alfa ditambah sin beta per cos beta per 1 dikurang sin alfa per cos alfa dikurang sin beta per cos beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Kita peroleh tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Untuk mendapatkan rumus tan alfa dikurang beta, kita dapat mensubstitusikan min beta ke persamaan dalam kurung 7. Kita dapatkan titik 2 tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa ditambah dalam kurung min beta sama dengan tan alfa ditambah tan dalam kurung min beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan min dalam kurung min beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Kita peroleh tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Berdasarkan uraian di atas, maka rumus-rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih dua sudut dapat dirangkum sebagai berikut. Sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Contoh 8.3. Tanpa menggunakan tabel dan kalkulator, hitunglah A. Tan 105 derajat, B. Tan 165 derajat. Jawab. A. Tan 105 derajat sama dengan tan
dalam kurung 60 derajat ditambah 45 derajat tutup kurung sama dengan tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurang tan 60 derajat dikali tan 45 derajat sama dengan kodrat 3 ditambah 1 per 1 dikurang kodrat 3 dikali 1 sama dengan kodrat 3 ditambah 1 per 1 dikurang kodrat 3 sama dengan kodrat 3 ditambah 1 per 1 dikurang kodrat 3 dikali 1 tambah kodrat 3 per 1 tambah kodrat 3 sama dengan dalam kurung kodrat 3 ditambah 1 tutup kurung kodrat per 1 kodrat dikurang dalam kurung kodrat 3 tutup kurung kodrat sama dengan 3 ditambah 2 kodrat 3 tambah 1 per 1 dikurang 3 sama dengan 4 ditambah 2 kodrat 3 per min 2 sama dengan min 2 dikurang kodrat 3 jadi tan 105 derajat sama dengan min 2 dikurang kodrat 3 B tan 165 derajat sama dengan tan dalam kurung 120 derajat ditambah 45 derajat tutup kurung sama dengan tan 120 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurang tan 120 derajat dikali tan 45 derajat sama dengan tan dalam kurung 140 derajat dikurang 60 derajat tutup kurung ditambah tan 45 derajat per 1 dikurang tan dalam kurung 180 derajat dikurang 60 derajat tutup kurung dikali 45 derajat sama dengan min tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 dikurang dalam kurung min tan 60 derajat tutup kurung dikali tan 45 derajat sama dengan min tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat per 1 ditambah tan 60 derajat dikali tan 45 derajat sama dengan min kodrat 3 ditambah 1 per 1 ditambah kodrat 3 dikali 1 sama dengan 1 dikurang kodrat 3 per 1 ditambah kodrat 3 sama dengan 1 dikurang kodrat 3 per 1 tambah kodrat 3 dikali 1 dikurang kodrat 3 per 1 dikurang kodrat 3 sama dengan dalam kurung 1 dikurang kodrat 3 tutup kurung pangkat 2 per 1 pangkat 2 dikurang dalam kurung kodrat 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 2 kodrat 3 ditambah 3 per 1 dikurang 3 sama dengan 4 kurang 2 kodrat 3 per min 2 sama dengan kodrat 3 dikurang 2 jadi tan 165 derajat sama dengan kodrat 3 dikurang 2